di timnas itu menggerogoti kekuatan kalian di regular season ini? Karena maksud saya jangan di timnas juga ya, pasti kan ada mungkin stamina yang terbagi atau apa, seberapa besar pengaruh itu, dan mungkin soal strategi kalian yang katanya udah mulai banyak baca gitu soal flanking EVOS yang tadi superior, itu gimana Mas Teksa melihatnya? Kalau untuk timnas sendiri sebenarnya nggak ini ya, nggak ngeganggu ya, karena kita juga udah nggak bagi waktunya dengan baik gitu, jadi nggak masalah lah. Mungkin kalau soal capek atau apa gitu, mungkin kemarin ada yang sempat drop juga gitu karena mungkin kecapean atau libur, cuman selanjutnya kita udah persiapin lah supaya bisa jadi lebih baik lagi, dan supaya ntar kita bisa ngeluarin performa yang maksimal di playoff. Kalau untuk yang soal strategi flanking atau apa gitu, mungkin sekarang tim lain mungkin udah lebih mempelajari kita gitu ya, jadi kita harus lebih cari cara lain atau strategi baru lagi yang bisa menangin gamenya. Tunggu strategi barunya di playoff. Silakan. Gue Felix Upstation mau nanya langsung ke Tas, mungkin kalau lu ngelihat performa Aura yang sekarang, apakah menurut lu Aura cukup putus asa gitu sampai ngambil Johnson Jungle, dan tadi di game 2 sudah paling bantai-bantai, gimana menurut lu? Kalau menurut gue sih bukannya udah drop atau gimana ya, udah hopeless atau gimana. Kayaknya emang ya dia udah main kayak oh ya udah gue main aja, gue cuma selesaiin match gue di sini, kayak ya udah gitu. Cuman ya gue ngerti lah perasaan mereka kayak mana. Makanya tadi gue sempet pas interview gue juga sempet bilang respect ke Aura fansnya juga, buat ke mereka juga kan, karena gue ngerasain lah gimana. Mungkin pertanyaan sama buat Heiju Messi, gimana lu nanggepin tadi permainan Aura yang cukup ya kalian bandai-bandai lah di tadi? Ya mungkin dia nothing tulus aja lah, ngelakuin yang terbaik aja mungkin di sisa match tadi. Tapi kalian ngeliat, maksudnya kalian kecewa nggak? Maksudnya lawan kalian ya begini banget sih sampai kalian bisa menang telak gitu, atau ya udah, maksudnya Ya enggak kecewa sih, mungkin dia juga udah berusaha kan ngelakuin yang terbaik udah. terakhir buat Tas, kan lu pernah ngerasain nggak lolos playoff ya, maksudnya ada pesan penyemangat gak buat Aura, khususnya ya pemainnya, bukan Aura fans ya, tapi dari Aura. Tetap semangat aja, barangkali dapat invited dari Hero. Lanjut. Oke, first of all, aku dari DPD, congrats buat kemenangannya playoff. Yang untuk pertanyaan pertama, aku mau follow up dari pertanyaannya Billy tentang Coach Age yang nangis. Kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih perasaan tertentu tentang playoff kali ini? Mungkin yang berasa yang pernah di roster season 10 sih, kayak gua, Dream sama Coach Age. Textam nggak tahu, dia nggak punya hati kayaknya. Ya pokoknya itu ada lah perasaan kayak ngena gitu lah. Makanya tadi selesai match gue langsung samperin mereka, gue kayak kasih semangat lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk playoff sendiri kalian paling excited buat ketemu siapa nih? Nggak ada excited ketemu siapanya sih, kayak ya udahlah kita pengen menang lah pokoknya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, besok kan lawan Onyx ya. Seberapa confident sih kalian dalam menghadapi Onyx gitu, atau seberapa pengen gitu buat ngalahin mereka? Kalau dibilang seberapa confident sih gue nggak bisa jawab ya, karena ya semua tim juga pengen menang lah, kayak gue pede menang nih, ya coba aja dulu kasih yang terbaik. Yang lain? Ya kalau kita sih ya tau lah ini tim yang kuat banget gitu, jadi ya kita juga tes lah gitu kekuatan kita bisa sampai mana sih, jadi kita bakal lakukan yang terbaik lah. Dari Patri Ya, kalau dari gua lakuin yang terbaik aja, lawan siapapun, lawan tim manapun, biasa aja udah. Mereka sama aja, sama kuat. Oke, ini bonus untuk besok udah nyiapin taunting belum buat lawan Onyx? Nggak, tergantung. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih ya. Oke, coba. Lu berdua aja bareng. Gue dulu ya. Oke, gue Rezi dari One Esports. Pertanyaan pertama buat Textam sih soal kekalahan lawan Araki kemarin gitu. Kan sebenarnya kalahnya ya apa ya, kayak kebiasaan EVOS itu di reverse sweep gitu. Ketika game 1 menang, tiba-tiba 2-3-nya terbalik. Sebenarnya masalah ini kalian sadari nggak sih, dan apa sih cara untuk memperbaikinya di mata lo gitu? Di match sebelumnya kita lawan BTR pernah
juga kita kalah satu game terus kita menang gitu. Jadi semua pola-pola kita udah pernah ngalamin juga gitu. Cuman ketika lawan Hierarchy ini kita menang sekali terus kalah di 2 game berikutnya gitu, dan kita udah evaluasi juga sih, maksudnya dari segi draft, dari segi strategi, dari segi outgame-nya juga, dari player dan staff-staffnya kita udah berusaha perbaikin itulah gitu. Jadi depannya untuk playoff ini kita bakal berusaha sebaik-baiknya lah gitu, kita bakal bikin yang terbaik. Oke. Yang kedua dan terakhir buat Tas, soal Akai lo gitu. Akai lo kan win rate-nya tinggi banget gitu, dan sekarang udah mulai berani istilahnya dipilih di first pick lah, terus-terusan gitu. Apakah sekarang akhirnya emang lo udah pegangan gue lah Akai gitu. Karena kan mungkin beberapa kemarin juga pakai Elis Jungle gagal atau gimana gitu. Menurut lo apakah memang ya udahlah Akai ini nomor hero nomor 1 gue sekarang gitu? Sebenarnya bilang hero nomor 1 enggak juga sih. Maksudnya kita kayak mungkin emang hero itu yang cocok aja sama gameplay tim gitu-gitu loh. Sebenarnya dari kemarin tuh gue lebih kayak ke arah nggak tahu ya, kayak link bisa coba, kayak gue pengen kasih lihat hero gue satu-satu lah. Berarti kayak pengen kasih tau aja kayak hero gue bukan cuman Akai Martis. Siap, cukup dari gue. Lanjut. Halo guys, gue Pavel dari Revival. Congrats atas kemenangan kalian. Untuk pertama masih mau nge-follow up pertanyaan dari Mas Rezi tadi yang soal El Clasico kemarin. Karena kita lihat dari kalian pun dari pas leg 1 aja yang dari performanya lagi masih di atas banget, kalian kalah gitu di leg 1. Sebenarnya mungkin dari coach dan juga para player bisa ngasih pandangannya masing-masing kayak apa sih hambatan kalian di match El Clasico kemarin gitu. Kenapa sampai kayak sulit banget untuk bisa menang lawan RRQ? Apa karena emang mental kalian yang tiba-tiba nge-down pas lawan mereka, atau emang di balik itu ada mungkin kesalahan pemain hero atau misalnya salah strategi atau gimana? Kendala ini kuncinya di kendalanya apa gitu? Kalau untuk di match lawan RRQ kemarin ya kita maksudnya dari semuanya banyak kesalahan lah, dari segi coaching, terus dari playernya juga mungkin pas main mungkin nggak ada kesalahannya lah, dari kita lagi segi draftingnya juga mungkin ada decision yang kurang bagus gitu, dari kan itu kita sama-sama berunding lah, jadi semuanya punya porsi kesalahan gitu. Jadi kita berusaha perbaikin lah buat nanti di playoff nanti supaya kita bisa menang. Oke, kalau dari player ada kendala pada saat melawan RRQ? Mungkin lebih ke bawah hype-nya aja kali ya kita satu. Ya mungkin karena itu aja sih. Di leg 1 kita kayak ke bawah hype, jadi mati satu-satu, maju sendiri, kayak ngegas sendiri ya gitulah. Tapi ya kita udah coba kurang-kurangin kok. Oke. Jumlah terakhir nih. Sama mungkin kayak ke bawah hype gitu, jadi sering-sering maju sendiri, pada kalau yang mundur gitu kayak ya udah diperbaiki juga lah. Yang terakhir masih untuk Tas dan juga Rejume ini sebagai player, kalian kan terbilang masih baru ya di NFL kali ini. Bermain di match El Clasico tuh kayak udah 2 kali, sekarang kayak sesuai dengan ekspektasi kalian gak sih? Match El Clasico tuh kayak apa gitu loh, sebesar apa gitu. Dari dulu match El Clasico kan match terbesar di NFL Indonesia. Nah pas kalian udah ngerasain, boleh dideskripsiin gak gimana pandangan kalian? Kalau gue sih udah dari season 10 ya. Iya. Kayak ya emang sesuai ekspektasi sih, kayak fansnya RRQ juga pasti kan kayak banyak juga kan, jadi kayak seru aja sih matchnya. Cuman kalau kalah nggak seru sih. Kalau dari Rejume? Ya kalau kita tahu emang dari dulu kan ya pos RRQ ibarat Barca sama Madrid kan, Yeah. kayak gitu. Ya beda aja lah, vibes-nya juga beda. Cuman ya balik lagi kalau misalnya kita kan udah pernah kalah di Piala Presiden sama dia 2-1. Terus pas kemarin leg pertama kalah, leg kedua kalah, cuman ya udah nggak enak aja gitu kalau kalah man, nggak ada yang bisa dienakin man. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu itu dari gue. Thank you. Oke, aku Lisa dari Spinning Sport. Aku mau minta tanggapan kalian nih. Kemarin kan El Clasico nih. Nah, ketika kalian melawan RRQ, kita lihat Zeiss itu ada di RRQ. Tanggapan kalian gimana sih? Impostor. Dia sebenarnya lagi bocorin rahasia kita. Itu gue lagi cari pigeon juga sih. Sebenarnya Zeiss pengen masuk RRQ. Ya. Emang aneh-aneh
aja sih kelakuannya gitu. Nggak bisa dipredik lah orang itu. Thank you. Lanjut. Ya, Rian.